인도네시아도 마찬가지고 신태용 감독이 인도네시아를 너무 좋은 팀으로 That goes across the board. Across the board. A hospital. Dediquen ahora, cuando pierdes, a decir cosas. Qatar, Irak, Korea Selatan peringatkan Arab soal jangan membiarkan tiket murah ke timnas Indonesia, fans Indonesia gila-gila. Ya, semangat yang bergejolak di hati para fans timnas Indonesia nyatanya sudah memicu adrenalin untuk segera bisa ke Stadion King Abdullah Sports City, di mana tempat pertandingan perdana timnas Indonesia dimainkan dalam menaungi laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia round ketiga. Seperti apa yang telah dirilis oleh media Indonesia yang bernama bolasport.com. Bahwa belah titi timnas Indonesia Sintayong menarik ikan anak asuhannya finish di posisi 3 atau keempat round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebuah hal yang menimbulkan rasa optimisme yang tinggi dari pelatih timnas yang hal itu adalah sebuah ungkapan naluri untuk ditularkan kepada para skuadnya. Meski begitu, sebuah hal yang tak akan berjalan mudah, karena seperti yang kita tahu, timnas Indonesia adalah tim debutan di kualifikasi Piala Dunia round ketiga yang akan menantang tim-tim langganan Piala Dunia Australia, Jepang, hingga Arab Saudi yang akan menghadapi timnas Indonesia di kandang mereka, King Abdullah Sports City, kandang yang mempunyai total kapasitas 62 ribuan penonton. Namun yang menyita perhatian di sini adalah harga tiket mereka rilis yang dianggap sangat murah untuk fans timnas Indonesia. Karena kita tahu sendiri kan bagaimana fanatiknya fans timnas Indonesia jika melihat timnya bertanding. Mereka akan berbondong-bondong ke stadion, menghebohkan lorong-lorong hingga menyerukan nyanyian tanpa henti sepanjang laga. Dan hal inilah yang telah pernah dirasakan oleh tim-tim langganan Piala Dunia yang pernah bermain melawan timnas Indonesia, yakni Jepang, Korea Selatan, Irak, serta Qatar yang pernah menjadi tuan rumah Piala Asia kemarin menyoroti banyaknya fans timnas Indonesia yang memadati stadion. Lantas dengan hal ini tim-tim yang telah disebutkan tadi memberikan reaksi kepada Arab Saudi bahwa jangan menaruh harga tiket murah kepada fans timnas Indonesia karena mereka fans tergila. Ya, fans timnas Indonesia mempunyai ambisi yang sangat kuat dalam mendukung tim kebanggaannya Garuda berkiprah di ajang kualifikasi Piala Dunia. Di mana dengan fanatisme timnas Indonesia yang sangat tinggi mereka berkumpul menjadi satu. Meskipun timnas Indonesia berlaga di luar negeri sekalipun, mereka selalu kompak. Ada kalangan dari mereka yang memang menetap di luar negeri, baik bekerja, mencari ilmu, bahkan ada juga yang OTW dari Indonesia untuk menonton timnas kebanggaan bermain. Sehingga mereka menjadi sorotan karena banyaknya dukungan dari kalangan fans Indonesia dalam suatu event. Di mana yang menjadi perhatian khusus dari media asing sebut saja Fox Sport Asia, mereka menyebut supporter timnas Indonesia bagaikan katalis. Di mana pada ulasannya Fox Sport Asia menggunakan istilah dalam ilmu kimia untuk menggambarkan fanatisme itu dengan sebutan katalis. Supporter Indonesia telah menjadi katalis atas penampilan menawan untuk negaranya. Dan tentu dukungan yang sama bakal dibutuhkan saat Indonesia menghadapi Jepang pada babak 8 besar. Tulis media Fox Sport Asia seperti yang dilansir dari tfuannews.com pada Piala Asia U-Strip 23 kemarin. Ya, dengan memantapkan diri untuk bertanding di tahun ketiga melawan Arab Saudi yang akan menjadi pertandingan perdana serta juga debutan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Pelatih timnas Indonesia, Coach Shin cara memanggil nama-nama pemain yang akan ikut ke Arab Saudi. Di mana Coach Shin telah memanggil 26 pemain yang dimana 12 diantaranya merupakan nama-nama dari Liga 1. Sedangkan sisanya adalah pemain abror. Seperti yang dilansir dari bolasport.com bahwasannya nama-nama pemain dari Liga 1 yang mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia seperti Dimas Derajat, Egy, Kambuaya, Witan, dan kurang lebih sama seperti di round kedua kemarin. Karena memang pemain yang dipanggil ini merupakan pemain yang sudah mempunyai kualitas lebih. Setidaknya salah satu yang menjadi aspek penting adalah mental itu sendiri. Mereka diharapkan tidak gentar untuk menghadapi tim-tim langganan Piala Dunia yang ada di grup C. Seperti laga perdana yang akan dimainkan di Stadion King Abdullah Sports City, yang dimana stadion ini merupakan stadion jimat Arab Saudi untuk memenangkan sebuah laga. Dan Arab dipastikan tidak akan menerima kekalahan jika bermain di stadion ini. Katanya sih,
Namun terlihat dari segi non-teknis lainnya, Arab Saudi sudah menyiapkan tiket untuk fans timnas Indonesia dengan harga yang relatif murah, di mana federasi mereka yang bernama SAFF telah menjual tiket pertandingan Indonesia kontra Arab Saudi dijual dalam 3 kategori dengan jumlah terbatas di situs Wibook. Di mana dalam kategori pertama yakni kategori Gold seharga Rp500 atau setara dengan Rp2 juta. Di mana kategori Gold ini yang kemungkinan berada di tribun VIP sebab ketika itu juga menjadi harga tiket yang umum tertinggi untuk Arab Saudi berhadapan dengan timnas Indonesia nanti. Yang kedua, kali ini ada kategori 4 belakang gawang selatan King Abdullah City Stadium yang juga dijual untuk pendukung timnas Indonesia yakni dengan kisaran harga Rp10 atau setara dengan Rp41.000. Di mana kategori yang terakhir, yang juga diperuntukkan untuk fans timnas Indonesia adalah di kategori ketiga yang juga berlokasi di belakang gawang selatan King Abdullah City Stadium dengan harga Rp15 atau setara dengan Rp62.000 saja. Dengan harga yang relatif murah tersebut, menjadikan alasan Arab Saudi dalam memurahkan harga tiket karena mereka tahu biaya tur tendang ke Arab Saudi yang begitu mahal. Di mana terlihat jika perjalanan pulang pergi Jakarta ke Jeddah akan menembus budget sebesar Rp10 juta yang belum termasuk penginapan dan akomodasi lainnya. Ya, dengan kabar yang beredar bahwa tiket round ketiga di King Abdullah Sport City Stadium yang bermarkas di Arab Saudi pada saat melawan timnas Indonesia nanti, nyatanya sudah terdengar di seluruh penjuru Asia, di mana Qatar yang melihat hal tersebut ternyata juga turut memperingatkan Arab soal fan timnas Indonesia. Karena mengingat Qatar memprediksi jika Arab akan menyesal menjual tiket murah kepada fans Indonesia. Karena kita tahu betapa gilanya timnas Indonesia pada saat bermain di Piala Asia Qatar waktu lalu. Baik Piala Asia Senior ataupun U23, mereka sama-sama banyaknya. Padahal harga tiket yang dilontarkan Qatar juga relatif mahal. Tetapi tetap saja fanatisme timnas Indonesia tak tergoyahkan dengan harga yang relatif mahal. Apalagi saat ini, timnas Arab yang menjual tiket murah kepada fans Indonesia. Waduh, bisa jadi membludak tuh fans timnas Indo di sana. Saking banyaknya fans timnas yang hadir, para pemain timnas menyebut bahwa ia seperti bermain di rumah sendiri karena saking gilanya fans Indonesia yang berada di dalam stadion maupun luar stadion. Ya, lain daripada timnas Qatar yang memperingatkan timnas Indonesia akan fansnya. Kali ini, datang dari pelatih Irak yakni Jesus Casas yang menjelaskan bahwa timnas Indonesia akan menjadi bom waktu bisa saja meledak pada saat ia dibutuhkan. Seperti kita ketahui timnas Irak beberapa kali melawan timnas Indonesia. Dan pada terakhir kali timnas Irak melawan Indonesia di round kedua tepatnya di GBK. Lihat sendiri kan, permainan timnas Indonesia yang Spartan, penuh percaya diri, membuat timnas Irak dikurung habis-habisan oleh timnas Indonesia. Dengan penguasaan bola yang mendekati bagus, membuat Irak benar-benar kesulitan menembus pertahanan timnas Indonesia. Ya meskipun pada hasil akhir timnas Indonesia harus menelan kekalahan 2-0 atas Irak karena kesalahan dari para pemain kita sendiri yang atas mampu dimasukkan dengan baik oleh skuad Irak. Meskipun begitu, Jesus Casas menyebut bahwa Indonesia memiliki peluang lolos ke round ketiga dengan melihat permainan Indonesia yang mampu buat benar-benar tak berdaya. Pertandingan babak pertama menjadi pertandingan yang sulit. Saat mereka melawan kami, di paruh pertama kami belum maksimal. Kami tidak bisa menghentikan serangan Indonesia. Indonesia bisa memulai permainan dengan baik yang membuat kami sulit menerapkan high press. Jelas itu tidak mudah. Jadi makin itu alasan kami sempat kesulitan ketika itu. Terima kasih, semoga lolos. Saya tidak berharap ketemu tim kalian untuk ketiga kalinya. Tetapi semoga lolos, jangan sampai kita satu grup lagi. Ucap Jesus Casas seperti yang dilansir dari tv1news.com. Ya, selain itu, pelatih timnas U23 Korea Selatan yang juga pernah menghadapi timnas Indonesia pada saat kualifikasi Piala Asia U23 di Qatar yang lalu mengingatkan kepada Arab Saudi bahwa jangan lengah ketika menghadapi timnas Indonesia. Karena kita tahu sendiri, timnas Indonesia senior mayoritas adalah pemain yang bermain di Piala Asia U23 kemarin. Dengan kurun waktu 120 menit,
Indonesia menerapkan intensitas yang tinggi saat menghadapi Korea Selatan. Yang kali ini kekuatan fisik memang benar-benar harus dimaksimalkan. Karena betapa capeknya ketika menerapkan taktik seperti Coach Shin lakukan. Wang Sanhong kaget bahwa timnas Indonesia sudah sebagus ini. 인도네시아도 마찬가지고 신혜영 감독이 인도네시아를 너무 좋은 팀으로 만들어 좋은 퍼포먼스를 보여주고 있고 굉장히 경계하고 인도네시아도 마찬가지고 신혜영 감독이 인도네시아를 너무 좋은 팀으로 Ya, bukan hal yang mustahil jika bisa menahan imbang Arab Saudi di kandang mereka. Karena hal ini juga Coach Shin peringatkan bahwa menang atau imbang di kandang lawan adalah hal yang penting. Maka dengan kegigihan para pemain, serta kerja keras maksimal, maka bukan hal yang tak mungkin jika timnas Indonesia mampu mengejutkan Arab Saudi di kandang mereka sendiri. Karena kita juga tahu sendiri, Pak Erick Thohir sangat ingin timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Setidaknya dalam memanfaatkan laga kandang pertandingan pertama yakni melawan Arab Saudi.